Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tema 2. Nah, hari ini kita akan masuk ke tema 3. Silahkan disiapkan buku tema 3-nya. Sudah punya ya bukunya ya? Insya Allah semuanya sudah punya ya. Jika ada yang belum punya, beritahu Bunda ya. Nah, di tema 3 ini kita akan belajar mengenal benda di sekitarku. Dan hari ini kita akan masuk ke subtema 1 pembelajaran 1 dan 2. Siap anak-anak? Oke, tapi sebelumnya seperti biasa baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Nah, di pembelajaran 1 ini kita akan belajar mengklasifikasikan benda dan bukan benda. Mengklasifikasikan itu berarti mengelompokkan mana yang termasuk benda, mana yang bukan termasuk benda. Nah, kalian tahu kan makhluk hidup? Makhluk hidup itu ada apa aja? Tuh, seperti dalam gambar, makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian ada juga yang tak hidup, benda yang tak hidup. Seperti apa? Meja, mobil, kaos kaki, sisir ya, tanah dan sebagainya. Nah, benda adalah apa benda itu? Nah, makhluk hidup ini termasuk benda hidup. Benda yang hidup memiliki nyawa. Sedangkan itu yang tak hidup, mobil, air, tanah termasuk benda yang tak hidup. Benda tapi tidak bisa hidup. Dia tuh ya. Nah, Bunda apa sih benda? Benda itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Maksudnya apa ya? Menempati ruang itu maksudnya jadi dia itu ada wujudnya, anak-anak, berwujud. Kemudian jika ada benda tersebut, maka misalnya kursi ini ya, ada satu kursi di ruangan tersebut. Nah, dia tuh berarti menempati ruang, tidak gaib gitu ya. Kemudian memiliki massa, maksudnya apa? Memiliki massa itu berarti memiliki berat ya kalau bahasa kita mah. Jadi bisa di kilo gitu anak-anak, bisa ditimbang ya. Nah, kemudian benda ini berdasarkan jenisnya, kalau dibagi dalam jenisnya ada benda hidup dan benda tak hidup seperti tadi. Benda hidup contohnya makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, dan benda tak hidup banyak di muka bumi ini. Meja, kursi, lemari. Nah, seperti itu. Tapi ada pertanyaan, kalau panas dan cahaya termasuk benda bukan? Tahu kalian panas ya? Tahu kalian cahaya ya? Udara ya? Nah, yang seperti itu bukan termasuk benda karena tidak menempati ruang dan tidak memiliki massa. Jadi ada tapi tidak berwujud gitu. Ya, tidak ada wujudnya seperti itu. Jadi dia bukan termasuk benda. Kemudian setelah tahu kalian pengelompokan mana benda hidup, mana benda tak hidup, kemudian mana yang termasuk benda, mana yang tidak termasuk benda, coba kalian kerjakan yang Ayo Mengamati halaman 4. Silakan kalian centang jika yang termasuk benda dan beri tanda silang yang tidak termasuk benda ya. Bisa ya? Oke, nah tadi Bunda sudah menjelaskan mengenai pengelompokan benda berdasarkan jenisnya. Nah, kalau sekarang ada pengelompokan benda berdasarkan sifat fisiknya. Jadi sifat yang terlihat gitu. Kalau fisik itu yang terlihatnya ada apa saja? 1, ada ukuran benda. Dan ukuran benda ini bermacam-macam, beraneka ragam. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek. Ya, terus bisa dibandingkan. Misalnya
meja lebih besar dibandingkan pensil. Ya, seperti itu. Jadi berdasarkan ukurannya bermacam-macam. Kemudian yang kedua berdasarkan ada bentuk benda. Nah, bentuk benda juga berbeda-beda, bermacam-macam. Ada yang bentuknya bulat mungkin seperti bola, ada yang bentuknya kotak misalnya seperti apa? Misalnya televisi misalnya ya. Ada yang bentuknya segitiga misalnya. Bermacam-macam. Kemudian yang ketiga terakhir warna benda. Warna benda juga beraneka ragam. Ada yang warnanya mungkin kuning, apa contohnya warna kuning, misalnya buah pisang ya. Ada yang warnanya merah, misalnya warna merah apa tasnya warna merah dan sebagainya. Itu berdasarkan sifat fisik. Jadi yang terlihat itu ukurannya terlihat ya. Kemudian warnanya terlihat, kemudian bentuknya juga terlihat. Ada bahkan bentuknya yang mungkin tidak beraturan ya, bisa jadi ada. Tuh, kemudian benda juga memiliki ciri yang sudah tadi Bunda sampaikan. Cirinya itu dia memiliki massa, memiliki berat maksudnya ya, kemudian menempati ruang. Itu yang termasuk ciri-ciri benda. Jika dia terlihat oleh kalian, wah ini ada beratnya nih. Terus ada wujudnya menempati ruang gitu. Berarti itu termasuk benda. Bisa ya? Setelah tahu pembagian benda berdasarkan jenis, kemudian berdasarkan sifat fisik, berdasarkan ciri-cirinya, kalian kerjakan yang ayo berlatih halaman 6. Tinggal diisi tuh benda berdasarkan jenisnya. Ada benda hidup yang satu, berarti yang kedua benda apa? Ya, terus berdasarkan sifat fisiknya, satu ada ukuran benda, tadi yang Bunda jelaskan, dua ada apa, tiga ada apa. Kemudian ciri-cirinya, ciri-ciri benda ada apa, bisa ya, tinggal diisi. Oke, sekarang kita masuk, aduh nggak kelihatan judulnya, itu judulnya mengenai mengukur panjang benda dengan suatu panjang baku, dengan satuan panjang baku. Maksudnya gimana? Oke, kita lihat halaman 7. Di situ kalian lihat ada gambar meteran. Ya, meteran baju. Ada gambar penggaris. Ya, ada gambar apa lagi tuh? Pengukur buat yang bangunan itu ya. Nah, itu semua benda yang ada di halaman 7 itu, gambar itu merupakan benda-benda yang digunakan untuk alat ukur. Setiap alat ukur memiliki satuan, anak-anak. Apa itu satuan? Satuan itu apa? Yang dipakai di akhirnya, misalnya dalam penggaris itu ada sentimeter. Kalau kita mengukur misalnya 1 cm, 2 cm. Nah, itu disebutnya satuan. Nah, ada lagi bermacam-macam satuan itu. Kalian pernah mendengar kilometer ya, meter misalnya. Kemudian apalagi milimeter, dalam penggaris kan ada sentimeternya, ada milimeternya ya biasanya ya. Atau ada apalagi misalnya seperti itu satuan tuh. Nah, kalian setelah belajar mengukur benda, coba kalian lihat gambar di Ayo Berlatih halaman 8. Itu ada benda yang sedang diukur memakai penggaris. Kira-kira berapa hasil pengukurannya, berapa sentimeter? Dilihat oleh kalian, nanti tulis hasilnya ya. Oke, nah kita masuk ke pembelajaran 2. Di pembelajaran 1 memang ada SBDP, nanti SBDP Bunda satukan dengan di pembelajaran yang lain ya supaya mudah. Sekarang kita lanjut dulu ke pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 ini kita akan mengenal benda yang terbuat dari kayu. Nah, coba benda yang terbuat dari kayu itu contohnya apa tuh? Di gambar ada contohnya sama Bunda, ada lemari, kursi, meja. Kemudian apalagi boleh tuh kalau di itu pensil ya. Nah, itu semua benda yang terbuat dari kayu.
Kemudian ada juga aneka kerajinan yang terbuat dari kayu, misalnya figura, patung, topeng, dan mainan ya. Nah, kita baca ya teksnya ya, dibuka halaman 14. Bunda baca. Kayu adalah salah satu jenis batang pohon. Kayu diolah menjadi berbagai macam benda. Pengolahan kayu melalui proses yang berbeda-beda. Prosesnya itu ada apa saja? Tuh di gambar ada penebangan pohon, pengiriman log, pemotongan log, kemudian pengeringan kayu. Kita lanjutkan. Untuk mendapatkan kayu, kita harus menebang pohon. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondong atau log. Nah, log baru tahu ya, ada yang baru tahu? Log itu berarti artinya kayu gelondong. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman dilakukan dengan angkutan khusus. Contohnya truk jika melalui darat dan kapal jika melalui sungai. Di pusat penggergajian, log dipotong-potong sesuai dengan keperluan. Agar tidak berjamur atau dimakan serangga, kayu dikeringkan. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu agar kering. Setelah kering, kayu siap diolah sesuai keperluan. Mengapa kayu dipilih menjadi bahan dasar untuk membuat benda? Kayu memiliki banyak keunggulan. Kayu mudah dibentuk. Benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan hingga puluhan bahkan ratusan tahun. Di samping keunggulan tersebut, kayu juga memiliki beberapa kelemahan. Kayu tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Selain itu, ada beberapa jenis kayu yang mudah dimakan rayap dan serangga lainnya. Jadi kayu ini kenapa dibuat berbagai macam benda untuk membuat benda ya, karena yang memiliki keunggulan anak-anak, bisa mudah dibentuk, kemudian bertahan. Terus kemudian ada juga beberapa kayu yang tidak tahan api, ada juga yang tahan api, kemudian ada yang mudah dimakan rayap ya, macam-macam, harus kayu yang bagus. Nah, setelah tahu, kalian coba jawab dulu pertanyaan di halaman 14 ya, berdasarkan tadi teks di atas yang telah Bunda baca. Kemudian tugas selanjutnya yaitu kalian membuat clipping. Apa itu membuat clipping? Kalian cari gambar benda yang terbuat dari kayu. Boleh dari koran, kalau kalian punya koran bekas, boleh dari majalah, atau misalnya kalau kalian tidak punya koran atau majalah, kalian cari dulu di internet, dibantu ayah bundanya, kemudian nanti dicetak atau di print, nanti digunting, kemudian ditempel. Karena clipping itu sejatinya aslinya itu memang seperti itu. Jadi jika ada gambar, digunting dulu, nanti ditempel, bukan hanya dicetak saja kalau di print ya. Jadi digunting oleh kalian, nanti ditempel, kemudian bendanya apa, terus tulis di keterangan tersebut cara membuat benda tersebut. Misalnya ada lemari ya, ada gambar lemari, kalian gunting, kemudian tulis nama bendanya lemari, kemudian cara membuatnya misalnya diukir atau dipotong ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kerjakan yang Ayo mengamati halaman 15 ya. Segitu dulu tugas untuk hari ini, silahkan kerjakan. Selamat mengerjakan, mudah-mudahan tugasnya selesai dan bisa mengerjakannya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.